92,5 FM Prompat RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani dalam program acara kita Apresiasi Budaya Lokal. Sahabat budaya, gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Di apresiasi budaya lokal kita akan mengangkat satu topik ini terkait dengan pencegahan judi berbasis komunitas. Dari mimbar ke aksi nyata. Seperti apa pembahasan kita untuk malam hari ini di acara apresiasi budaya lokal sahabat budaya? Melalui Zoom kita sudah tersambung dengan Ustaz Dr. Yusran STHI MHum. Beliau adalah Ikatan Dai Muda Indonesia. Iya, kita langsung saja menyapa beliau. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, gimana kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah, atas rahmat Allah baik-baik saja. Alhamdulillah. Iya, Ustaz, kali ini kita akan membahas sekali lagi ini terkait dengan pencegahan judi berbasis komunitas dari mimbar ke aksi nyata. Nah, Ustaz, sebagai dai muda yang aktif di masyarakat, bagaimana komunitas dai muda Indonesia melihat fenomena judi saat ini? Mengapa dampaknya bisa begitu cepat merusak tatanan keluarga dan komunitas, bahkan mengalahkan rasa takut terhadap larangan agama, Ustaz? Ya, baik. Pandangan kami terhadap fenomena judi pada masa sekarang ini itu sudah memasuki fase perkembangan model perjudian yang semakin beragam. Iya. Dan jebakan perjudian untuk menyengsarakan itu semakin besar. Ya, mungkin sekarang judi sudah semakin berpengaruh buruk karena kami ingat sekali kalau dulu itu judi harus dilakukan secara berkelompok, harus di tempat yang susah. Sekarang judi itu seperti sudah bisa masuk kamarnya seseorang, dan orang sudah bisa melakukan sendiri di tempatnya, di kamarnya, karena judi sekarang sudah masuk ke dunia online. Dan ini yang kemudian membuat perjudian sekarang ini semakin besar, berpengaruh, dan membuat banyak korban. Ada banyak korban yang kita tidak duga-duga. Kita pikirnya seperti biasa saja hidupnya, bahkan ada yang kelihatannya orang soleh bahkan. Tapi ternyata tiba-tiba ada kabar bahwa sudah menjadi korban perjudian. Karena ternyata berjudi di ruang kamar pribadinya yang orang tidak tahu. Dan efeknya sangat besar ya, karena sekarang model perjudian itu sudah membuat jebakan yang begitu besar. Jadi kalau sudah menghancurkan, kalau sudah menjebak, dan efeknya itu banyak yang akhirnya harus hancur keluarganya. Banyak kemudian yang harus bahkan karena merasa bersalah dan sudah merasa hina, akhirnya ada sebagian yang akhirnya mengakhiri hidupnya, bunuh diri misalnya. Dan itu semua di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang sangat menyengsara, sangat menghinakan ya. Makanya dalam pandangan kami, agama Islam ini sebenarnya dengan aturan melarang kita untuk mendekati perjudian itu sesungguhnya untuk menjaga kita dari kehancuran kehidupan kita di dunia ini, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita. Jadi mungkin itu pandangan awal kami terhadap fenomena perjudian.
untuk konteks sekarang ini. Begitu, Iya. Mbak. Mm-mm. Baik. Nah, krisis nilai dan budaya secara agama, judi jelas haram, ya. Tentunya, namun jika ditarik ke ranah budaya lokal kita nih Ustaz, tindakan berjudi ini sebenarnya telah mengikis nilai kearifan lokal apa saja yang dulunya dijaga ketat oleh leluhur kita, Ustaz. Kalau dalam konteks kehidupan lokal kita di Bugis Makassar khususnya ya, Iya. fenomena kehidupan dengan menggunakan perjudian sebagai jalan hidup itu sebenarnya mengganggu kearifan lokal kita dalam dua hal, ya, terutama dalam dua hal. Yang pertama, ada budaya kita soal siri napace, Iya. terutama dari sisi siri ya, dari sisi menjaga marwah atau menjaga malu, yang mana eh, orang sekarang ya mm, sudah sudah terang-terangan ya, sudah Mm-mm. terang-terangan melakukan perjudian ya, ya bahkan merasa bangga kalau kemudian bisa mendapatkan kemewahan yang itu dia dapatkan dari perjudian. Mm. Dan ini bagian dari runtuhnya nilai siri gara-gara aktivitas perjudian itu seperti memberi manfaat. Padahal Mm-mm. perjudian itu adalah sesuatu yang tidak halal, Mm-mm. dan itu eh, apa kalau dilakukan sesungguhnya menghilangkan eh, siri kita kalau dalam bahasa kasar. Dan yang paling berbahaya jikalau kemudian ternyata dalam perjudian yang memang akan selalu menyengsarakan, membuat orang banyak mengalami kekalahan, Mm-mm. itu kalau sudah mengalami kekalahan dan harus menanggung sekian banyak utang piutang dan lain-lain, itu siriknya di tengah keluarga, di tengah masyarakat itu kemudian terganggu. Orang biasa akan betul-betul merasakan bahwa ternyata siriknya sudah hilang itu Iya. nanti setelah ada efek yang dia rasakan ya. Tapi selama mereka melakukan perjudian itu biasanya siri itu luntur, hilang dalam konsepsi diri mereka ya yang berjudi ini. Dan yang kedua, Mm-mm. konsep kearifan lokal kita yang terganggu dari kearifan lokal kita ini adalah Mm. bahwa dalam budaya Bugis Makassar itu kita mengenal ada budaya kerja keras ya, yang itu kerja kerasnya semakin terhormat seseorang jikalau dia melakukannya dalam Mm-mm. proses yang halal, proses yang diridhoi oleh Allah dan oleh masyarakat. Nah, sekarang banyak orang yang melakukan perjudian Iya. itu sesungguhnya yang dia hilangkan dari dirinya adalah kearifan lokal dalam, nah bilang orang Mm. ma mareso, Mareso. mau Iya. bekerja keras bersungguh-sungguh Mm-mm. dalam mencari rezeki yang halal. Iya. Ini yang hilang dari orang yang kecenderungannya mau berjudi untuk mendapatkan rezeki, padahal jelas bahwa kalaupun dia dapat rezeki itu sesungguhnya tidak halal dan Mm-mm. tidak terhormat di mata Allah. Dan yang kedua, ya tentu juga di tengah masyarakat jikalau ada orang yang dapat harta gara-gara dia berjudi tanpa usaha atau kerja yang jelas Mm-mm. di masyarakat, ya tentu masyarakat di sekitarnya juga akan merendahkan dia, Iya. merendahkan dirinya. Nah, jadi mungkin dua hal ini, kearifan lokal kita dalam Siri Napace dan kearifan lokal kita dalam Mareso, ini yang Mm-mm. kemudian luntur ya dalam dalam fenomena perjudian sekarang ini. Mm-mm. Mungkin itu, Mbak. Oke, Ustaz, dalam budaya kita ada konsep siri atau harga Hmm. diri atau malu.
dan pese atau empati, peduli sesama. Bagaimana cara dai muda Indonesia mengemas dakwah agar masyarakat sadar bahwa pelaku judi itu sebenarnya sedang meruntuhkan sirinya sendiri dan merusak pese karena menyengsarakan keluarganya, Ustaz. Baik, langkah yang kami upayakan sebagai bagian dari orang yang mendakwahkan Islam sebagai agama penyelamat dalam urusan menangani perjudian ini, ya mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan perjudian ini bisa hilang di sekitaran kita, khususnya di keluarga kita. Jadi yang kita bangun ya dengan pelan-pelan melalui dakwah di mimbar ataupun lewat di luar mimbar gitu. Kita bangun kesadaran bahwa judi itu sebenarnya adalah jebakan syaitan ya. Jebakan syaitan yang akan menghancurkan harga diri kita ya, dalam tradisi kita menghancurkan siri kita di mata Allah dan juga di masyarakat. Mengapa demikian? Ya, karena ya kita bangun kesadaran bahwa di dunia ini kita hidup hanya sekali dan kita ini sesungguhnya sudah diatur rezekinya oleh Allah sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya. Kita tinggal menuju kepada proses menjemput rezeki itu dengan baik dalam ridho Allah. Dan motivasinya sederhana sebenarnya dalam urusan rezeki itu. Bagaimana kita bisa di mata Allah mencari rezeki dengan halal dan dengan sungguh-sungguh. Dan berapapun banyaknya rezeki yang kita dapatkan, itu sesungguhnya tujuannya kita mau gunakan rezeki itu semua untuk beribadah kepada Allah. Kalau dalam keluarga, tujuan utamanya rezeki itu sebenarnya kita mau mencukupkan keluarga kita di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bangun kesadaran bahwa dengan jalan menjemput rezeki menggunakan cara perjudian itu sesungguhnya menghancurkan atau malah menghancurkan siri kita ya, di hadapan Allah dan di masyarakat. Ya, sekali lagi ya kita bangun kesadaran bahwa tujuan kita mencari rezeki itu sebenarnya karena kita mencari ridha Allah. Apapun hasil dari usaha kita itu sesungguhnya kita mau semua itu bisa kita gunakan untuk beribadah. Nah, kalau judi yang kita gunakan sebagai jalan untuk mencari rezeki, ya mungkin kita dapat harta benda dan lain-lain, tetapi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu kita tidak dapatkan. Dan kalau ridha Allah tidak kita dapatkan, sama saja kita kehilangan siri dalam kehidupan dunia ini. Ya mungkin itu. Oke, siap. Nilai kebenaran atau lempu dan usaha atau resopa. Budaya lokal sangat menjunjung tinggi nilai sifat lempu, yaitu kejujuran, dan resopa atau kerja keras ikhtiar. Sementara judi menawarkan kekayaan instan yang semu. Nah, bagaimana dai muda meluruskan pola pikir atau mindset generasi muda agar kembali bangga pada kultur kerja keras daripada berharap pada algoritma judi? Ya, ya. Dalam tradisi kita sebenarnya sudah sangat baik ya menjaga kita dalam budaya bekerja, budaya kerja keras. Nah, untuk menjalani kehidupan ini dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan kita bisa jaga semua ya. Dan memang judi itu dianggap oleh sebagian ulama itu seperti sihir ya, seperti sihir
yang kalau judi itu berhasil me- memasuki kesadaran seseorang, Mm-mm. maka dia itu sebenarnya terkena sihir. Terkena sihir karena sihir itu mau mendapat sesuatu secara instan Mm-mm. tanpa proses. Maka ah, ya yang penting kita jaga Iya. ya memang kita mencoba eh, Mm-mm. senantiasa senantiasa Mm-mm. berikhtiar, berusaha terus ya mencari rezeki sambil kita ini berzikir mengingat Allah. Berzikir mengingat Allah agar seperti kita ini terjaga dari sihir, sihir perjudian. Mm-mm. Ya, karena sekarang jebakan perjudian itu seperti sihir, Mbak. Iya. Seperti sihir ya. Jadi kita yang bekerja itu kan dibayangkan 1 tahun mungkin hanya dapat ya 10 juta misalnya. Mm-mm. Dengan iming-iming perjudian, ada yang mengiming-imingkan nggak usah 1 tahun, 1 jam saja sudah bisa dapat 10 juta. Ini sihir. Mm-mm. Padahal ya faktanya kita bisa lihat ya tidak ada perjudian yang bisa menjadikan orang sukses dan kaya raya. Semua kisah perjudian sesungguhnya faktanya itu hampir semua kisah itu mencelakakan. Ya tapi namanya juga sihir dan jebakan setan. Mm-mm. Ya kita semua digoda, terutama digoda ketika kita ini sedang bekerja dan berikhtiar. Iya. Makanya mungkin tipsnya dari kami, Mm-mm. ya senantiasa kita ambil contoh dari orang-orang lokal kita yang soleh dan juga menjadi orang yang sukses dan kaya raya. Iya. Dan itu ditempuh dengan kerja keras. Iya. Makanya mungkin butuh dihadirkan biografi-biografi orang sukses dan soleh yang ada di Bugis Makassar gitu misalnya. Dan itu menjadi bacaan ya bagi kaula muda untuk kemudian bisa menginspirasi dalam meniti proses kerja menjadi Mm-mm. orang yang sukses. Jangan sampai terjebak dalam sihir perjudian yang mengiming-imingi kesuksesan dalam waktu singkat, padahal sesungguhnya itu jebakan dan faktanya sesungguhnya tidak pernah ada kejadian yang nyata orang sukses karena perjudian. Iya. Kini itu Mbak. Oke. Bagaimana strategi komunitas dai muda dalam menyisipkan pesan pencegahan judi ini menggunakan pendekatan bahasa atau tutur komunikasi lokal seperti papaseng atau petuah bijak, Ustaz? Baik, strateginya mungkin kebetulan yang berprofesi seperti kami yang Mm-mm. ada kesempatan berdakwah di masjid dan di atas mimbar ya, maka tentu kita coba menyampaikan ya lewat mimbar dengan bahasa yang Mm-mm. baik ya. Iya. Mungkin eh, secara pelan-pelan kita bangun penjelasan-penjelasan tentang falsafah hidup ya Mm-mm. dan falsafah rezeki yang itu dalam agama kita sesungguhnya sudah sangat matang ya, materi-materi tentang itu. Mm-mm. Ya, jamaah atau umat Islam sesungguhnya hanya butuh diperdengarkan berulang kali dengan bahasa yang baik untuk Mm-mm. memahami falsafah hidup dan falsafah rezeki ini. Dan itu kami coba upayakan lewat mimbar misalnya. Dan selain lewat mimbar ya tentu kita melebur di masyarakat ya, jangan menjadi dai atau orang beragama yang ya tidak melebur di masyarakat sekitar Mm-mm. ya ya lewat melebur di tengah masyarakat kita kemudian bersama-sama ya berdiskusi atau berbincang mengenai fenomena-fenomena kehidupan di sekitar kita ya. Ya, kalau misalnya ada kejadian di sekitar kita Iya. kita upayakan itu jadi ibroh misalnya ada kejadian orang yang
celaka gara-gara perjudian itu bisa Mm-mm. jadi bahan untuk pembicaraan kita di lingkungan sekitar kita gitu ya. Dan itu tentu kita juga bertanggung jawab memberi tauladan Iya. bahwa kita yang paling pertama menghindari yang namanya perjudian. Ya, ya semiskin-miskinnya kita ini misalnya, ya kita tunjukkan tauladan bahwa kita tetap di jalur yang benar dalam urusan mencari rezeki, ya tidak terjebak dalam perjudian ya. Jangan sampai malah kita sering bicara bahwa tidak boleh itu judi, tapi judi-judi tipis Iya. kita lakukan misalnya. Itu bahaya. Jadi Iya. kita berusaha jadi toladan bahwa kita juga berusaha cari rezeki Mm-mm. dan kita sampaikan keluh kesah kita dalam urusan rezeki, tapi tetap dalam ridho Allah. Mm-mm. Itu mungkin ya bagian dari Mm-mm. upaya yang bisa dilakukan, Pak. Mm-mm. Baik, kita lanjut lagi nih Ustaz. Dari mimbar ke aksi nyata. Selama ini mimbar khutbah atau majelis taklim sering dianggap hanya sebagai ruang satu arah. Bagaimana dai muda mengubah mimbar ini menjadi pemantik gerakan konkret di lingkungan RT RW? Oh ya, eh untuk menjadi pemantik itu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Iya. Eh, kalau kalau bagi kami secara pribadi, Mm-mm. prinsipnya kalau tidak bisa menjadi matahari ya menjadi lilin ya. Iya. Dan mungkin yang sudah kami lakukan selama ini untuk di tingkat misalnya di perumahan kami ini, Iya. ya tentu eh, khususnya untuk kaula muda, Mm-mm. kaula muda yang muda dari yang anak-anak remaja gitu, itu memang kita rangkul ya, kita rangkul dengan sebisa kita Mm-mm. dan kemudian menyampaikan bahwa eh, ada banyak jebakan perjudian yang sekarang beredar di di HP dan Mm-mm. teknologi-teknologi yang banyak digunakan ya oleh kaula muda itu ya. Dan eh, mungkin yang menurut kami paling banyak terpengaruh itu adalah eh, yang sudah berkeluarga tapi masih muda dan banyak belum memahami falsafah Iya. keagamaan kita dalam hidup ini ya. Mm-mm. Ya mungkin itu dari lingkungan RW ya yang kebetulan kita bisa bersama-sama ngumpul-ngumpul gitu, itu kita coba untuk selalu mengajak ya untuk ngopi-ngopi atau diskusi bareng di momen-momen tertentu dan kemudian ya selalu membicarakan tentang tentang bahaya dari perjudian ini. Ya selain itu tentu kita mendorong untuk saling menutupi kekurangan ya. Iya. Kalau ada persoalan biasanya kan ada orang terjebak di perjudian karena problem ekonomi Iya. misalnya. Ekonomi misalnya terjebak hutang Iya. atau terjebak kebutuhan pokok, Mm-mm. lalu kemudian tidak punya jalan, Iya. lalu lalu terpaksa harus masuk ke perjudian ya. Dia lupa diri, itu yang kita antisipasi ya. Kalau bisa kita saling membantu, kita ngerti persoalan orang-orang sekitar kita, terkhususnya soal kebutuhan-kebutuhan pokok, terutama di lingkungan kita, kebutuhan anaknya yang mau sekolah, kebutuhan ada utang atau apa. Kalau kita bisa bantu, ya tentu kita upayakan ya di antara kita kemudian berupaya bisa membantu sebisa mungkin. Ya niatannya mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang sampai terjebak ke model-model perjudian karena kita yakin sekali pasti akan jauh lebih menghancurkan ya. Dan kalau
di sekitar kita itu yang rusak gara-gara perjudian, kita juga sebagai keluarga di lingkungan kita itu juga tentu merasa sakit hati. Mm-mm. Bahkan bahkan kadang-kadang dalam agama kita ini kita diisyaratkan oleh Nabi Muhammad Iya. Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada keluarga sekitar Mm-mm. yang kemudian rusak gara-gara perjudian Mm-mm. atau mencuri dan lain-lainnya, gara-gara urusan memenuhi kebutuhan pokok dan itu semua terpaksa dilakukan, maka sesungguhnya yang berdosa di mata Allah adalah keluarga yang di sekitarnya. Nah, makanya itu lebih mungkin Nabila Makassar Sirina Pace. Mm-mm. Jadi mungkin malu-malu ki sama Pace ki Mm-mm. sama lingkungan sekitar ya. Supaya sama-sama kita saling menjaga biar tidak terjebak dalam urusan perjudian. Mungkin itu, Mbak. Mm-mm. Baik, kita lanjut lagi nih Ustaz. Bagaimana kita bisa menghidupkan kembali semangat si Pakatau, yaitu saling memanusiakan, dan si Pakainga saling mengingatkan di tingkat komunitas atau pemuda masjid untuk mendeteksi dan merangkul korban judi agar bisa keluar dari lingkar setan tersebut. Eh, ya, eh, dari beberapa masa yang lalu ya, memang kita sudah ketemu dengan beberapa kejadian ya, Mm-mm. kejadian ada yang di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tetangga kita yang terjebak dalam lingkaran setan ini ya, Iya. mana eh, dan yang tentu kami coba upayakan sedari awal kalau ada kejadian ya tentu yang paling pertama ya kita berusaha me- menyelamatkan ya Mm-mm. menyelamatkan korban jebakan setan, Iya. korban judi ini, korban judi ini. Salah satunya ya tentu dengan eh, memperkuat jalinan keagamaan di antara kita, Mm-mm. jalinan apa kemanusiaan di antara kita. Jadi jangan kalau ada yang menjadi korban lalu kemudian kita ini yang paling pertama mempacida, nah, Mm-mm. bilang masa kalau ada yang jadi korban ya tentu sebelum ini jadi ibrah ya kalau bisa di antara kita ini memberi saran dan solusi, ngobrol baik-baik, Mm-mm. memberikan ketenangan ya karena bahaya ternyata kalau ada yang mengalami kejadian seperti itu kodong lalu tiba-tiba tidak ada yang sama sekali yang memberi dukungan bisa jadi dia malah melakukan dosa yang paling besar dalam hidup ini Mm-mm. diri misalnya Mm-mm. atau malah ada yang keluarganya sampai terlantar dan betul-betul hancur itu yang ya tentu kita berupaya ya Mm-mm. berupaya. Nah, yang paling pertama tentu membuat hati ini tenang ya Iya. ya diberi apa penyampaian-penyampaian tentang pengalaman orang yang bertobat, Mm-mm. obat pengalaman orang yang mungkin pernah mengalami kegagalan, kehancuran, lalu kemudian bangkit dan hijrah. Iya. Lalu kemudian karena Allah menyukai Mm-mm. hijrahnya, lalu diberi pertolongan ya. Sebenarnya yang bisa menolong ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ini semua hanya wasilah. Mungkin hal-hal seperti itu bisa disampaikan. Ya kalau terkait soal dia misalnya eh, harus gara-gara judi dia harus menipu orang, harus Iya. berutang ke orang ya maka tentu diberi solusi jalan ya apa ya jalan-jalan yang mungkin bisa dilalui Mm-mm. agar bisa menyelesaikan itu semua ya dan itu tentu tidak mudah ya kalau kita orang kaya mungkin enak kasih solusi kalau orang kaya yang baik
Mm-mm. mungkin saya kasih solusi. Tapi kalau kita ya tentu seperti tadi itu, ya Mm-mm. penyemangat. Ya pokoknya intinya dia harus kembali. Dia harus kembali ke jalan Allah apapun resikonya, apapun Mm-mm. resiko. Ke- dan itu sangat baik dilakukan di lingkungan ibadah, ya, lingkungan masjid misalnya. Iya. Jadi kita bawa uh, pembicaraan untuk ya bagaimana beliau-beliau yang jadi korban bisa mendekat. Nah, kalau sementara yang sedang menikmati mungkin masih merasakan keuntungan, terus mencari keuntungan dan tidak sadar-sadar, ya tentu itu eh, ikhtiar yang mungkin harus dengan kesabaran ya, kita menghadapi itu semua ya. Ya, Mm-mm. jadi memang eh, apa ini pekerjaan berat yang harus kita lakukan bersama-sama. Mungkin Mm-mm. itu, Mbak. Oke, baik. Lanjut lagi nih Ustaz. Apa program konkret yang saat ini sedang atau akan diinisiasi oleh komunitas dai muda Indonesia untuk mengalihkan energi produktif anak muda dari kecanduan gadget atau judi online ke aktivitas yang bernilai ekonomi kreatif atau pelestarian budaya? Ya, untuk program yang bentuknya konkret Mm-mm. yang kami tawarkan terhadap fenomena perjudian ini Mm-mm. agar bisa kita hindari bersama-sama untuk kaula muda khususnya ya itu Iya. eh, tentu pertama membangun budaya ya membangun kultur ya kultur Mm-mm. yang positif dalam perkumpulan dan pergaulan ya. Jadi mungkin di sela-sela pergaulan anak-anak muda ya kita tidak lupa menjadi anak muda kembali ya. Ya, jadi sering-sering nimbrung dan selalu memberi energi positif ya. Ya baik secara langsung atau tidak langsung ya. Kalau Mm-mm. kalau di lingkungan kita itu misalnya kalau kita hadir orang malu berbuat tidak baik itu sudah bagian dari hal yang positif ya, Mm-mm. memberi energi positif. Iya. Nah, kalau untuk bagaimana bisa membangun ekonomi kreatif, Iya. ya tentu eh, di sekitaran kami, teman-teman dai, itu kebetulan memang secara pribadi banyak yang melakukan aktivitas wirausaha, ya, Mm-mm. wirausaha. Ada yang teman kami di lembaga itu ada yang jual coto, ada yang kerja di tempat apa di galon dan atau di banyak usaha-usaha lah, usaha-usaha kreatif gitu. Mm-mm. Dan tentu sambil berusaha ya tentu pelibatan-pelibatan anak-anak muda ya menjadi sumbu-sumbu apa yang akan berpengaruh nanti kepada kaula muda yang lain itu tentu eh, diajak untuk berada di sekitar usaha-usaha tadi itu. Nah, secara lembaga tentu kegiatan-kegiatan positif seperti pelatihan untuk menjadi orang yang menasehati ya di Mm-mm. tingkat SMA itu sudah diprogramkan ya. Jadi judulnya memang seperti pelatihan dai ya, tapi Mm-mm. Iya. sesungguhnya itu adalah pelatihan untuk anak-anak muda agar bisa menjadi orang yang bisa tampil menjadi orang yang baik dan berpengaruh baiknya kepada orang lain. Dan Mm-mm. konsep menjadi dai itu sesungguhnya konsep yang sekaligus ya sebagai seorang dai dia harus punya pemikiran kreatif untuk kehidupannya sebagai orang yang memiliki kebutuhan ekonomi ya. Jadi Mm-mm. kita juga mengantisipasi ada model dai yang
ya maunya di dalam berdakwah itu di situ dapat rezeki dan jadi kaya raya. Ya, itu kan dihindari. Maka kami juga sekaligus punya program membangun cara berpikir seorang dai Mm-mm. yang untuk kebutuhan ekonominya tidak semuanya kemudian orientasinya dicari dalam urusan dakwah, tapi memang harus ada usaha-usaha kreatif yang dilakukan untuk kebutuhan ekonominya. Iya. Tentu ini semua menjadi langkah yang sangat baik untuk kaula muda melihat melihat satu proses yang di dalamnya kalau misalnya ini anak-anak muda kita kumpul dan berikan pelatihan untuk menjadi dai, maka konsepnya adalah dai yang punya pemikiran kreatif untuk urusan ekonominya, bukan dalam semata-mata berdakwah lalu dapat dapat rezeki hartanya di urusan dakwahnya itu. Mm-mm. Jadi mungkin itu yang bisa sementara ini kami coba programkan. Mm-mm. Baik. Oke, Ustaz, bagaimana idealnya sinergi yang harus terbangun antara dai muda, tokoh adat, dan pemerintah daerah agar gerakan pemberantasan judi berbasis komunitas ini bisa masif dan berkelanjutan? Baik, ya tentu kita harus bekerja sama ya, dalam menghindari jebakan perjudian ini ya, antara antara ilmuwan ulama, antara pendakwah, antara pemerintah, antara aparat, oke, antara kepolisian dan lain-lain Mm-mm. itu memang harus bersinergi. Ya. Ya. Tentu di lembaga dakwah yang ada di lingkungan Gua Makassar misalnya, tentu itu punya relasi yang kuat dengan pemerintah. Ya. Tentu program-program yang kemudian dibangun ya dengan membawa konsep materi-materi agama yang didorong sama teman-teman di lembaga dakwah itu kemudian dibawa ke pemerintah misalnya, lalu kemudian membangun berbagai macam program yang mungkin diorientasikan untuk pemberantasan perjudian ya, perjudian online. Nah, program yang cukup menjanjikan eh, sebenarnya adalah eh, salah satunya ya kalau dengan pemerintah itu misalnya program eh, program-program apa ya pelatihan program apa ya namanya workshop Hmm. ya atau Ya. apalah yang eh, pemerintah ini bisa eh, secara masif gitu itu dorong ke ke dunia pendidikan ya Iya. khususnya Hmm. dunia pendidikan ya di Iya. lingkungan SD SMP SMA gitu Mm-mm. dan materi-materi itu ya tidak lagi didapat di mimbar ya. Jadi mungkin bisa bekerja sama yang dalam periodisasi tertentu membawa Mm-mm. materi-materi keagamaan tentang perjudian Mm-mm. ini ke lingkungan sekolah dan Mm-mm. itu harus didukung sama pemerintah. Dan kalau itu Iya, masif, Ustaz, suaranya makin kecil ini, Ustaz. Bisa diperbesar sedikit suaranya, Ustaz? masa Iya, makin kecil suaranya ini saya dengar. kalau begini sudah besar, Belum, masih kecil. masa Iya, kecil sekali, Ustaz. tes 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 Iya, kenapa ya ini masih kecil suaranya, Ustaz. masih kecil ya? Iya,
di sini. Masih terdengar kecil, Ustaz. Tes, Baik. tes, Iya. tes. Ya, oke, lumayan lah Ustaz. Iya, lanjut Ustaz. Oh iya, Iya. jadi tadi ya, Iya. jadi materi yang Nah. sistematis dari nasihat-nasihat keagamaan gitu ya untuk Mm-mm. kaula muda itu mungkin bisa didorong melalui lembaga dakwah bekerja sama dengan pemerintah untuk secara periodik bisa masuk ke lingkungan pendidikan ya. Ya dari SD, SMP, Mm-mm. SMA yang itu mungkin secara materi ya bisa dikemas ya untuk kemudian bisa diterima oleh kaula muda yang di Mm-mm. dalamnya materinya itu berfokus pada bagaimana perjudian itu dalam pandangan agama kita, agama Islam ini. Iya. Bagaimana bahayanya, bagaimana resikonya, dan tentu kita juga eh, masukkan tadi. Yang paling penting adalah falsafah-falsafah Mm-mm. hidup dan falsafah rezeki dalam kehidupan kita yang itu dikemas sedemikian rupa yang peruntukannya memang untuk kaula muda. Iya. Jadi memang bahasa-bahasanya bisa dikemas ya yang itu mungkin sejak dini akhirnya bisa dipahami secara mendalam dalam alam bawah sadar para kaula muda di lingkungan pendidikan bahwa perjudian itu Mm-mm. tidak pernah membuat sukses dan akan sangat berbahaya. Dan itu ya tentu ya programnya dibangun lewat sinergi ya misalnya lembaga dakwah dengan pemerintah. Ya bisa lah penceramah-penceramah muda yang berbakat dalam urusan menyampaikan nasihat kepada adik-adiknya itu didorong ya untuk menyampaikan persoalan ini. Ya kalau ada guru agamanya yang kebetulan anggota lembaga dakwah, ya itu bisa. Tapi ada program yang khusus fokus kepada materi perjudian online yang itu disebarluaskan. Jadi ceritanya bukan cuma di masjid materi Mm-mm. ini didapatkan, tapi bisa masuk ke lingkungan sekolah secara periodik sampai materi tentang perjudian ini Mm-mm. betul-betul matang ya dalam pemahaman kaula atau anak-anak kita bahwa ini sesuatu yang berbahaya. Mm-mm. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Baik, sebagai penutup siaran kita hari ini, Ustaz, apa pesan atau kunci, khususnya pesan yang memadukan prinsip agama dan kehormatan budaya yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar kita agar menjaga rumah tangga dan kampung kita dari bahaya judi, Ustaz? Pesan inti ya Mm-mm. dari materi kita malam ini Mm-mm. bahwa perjudian itu adalah jebakan setan, ya. Adalah sihir yang bisa menghilangkan akal jernih kita. Dan kalau manusia sudah hilang akal jernihnya, maka sesungguhnya dia mulai kehilangan sirinya. Dan semakin dia kehilangan akal jernihnya, maka semakin semakin hilang siri dalam dirinya. Ya. Dan kita memberi pesan bahwa dalam urusan mencari rezeki dalam hidup ini, yang paling penting adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang kita dapat sebagai rezeki dalam hidup ini dari usaha-usaha kita itu semuanya sesungguhnya ujung-ujungnya tujuannya hanya ingin kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, kalau kita dengan usaha kita akhirnya dapat rezeki yang berlebih, Mm-mm. ujung-ujungnya bukan untuk kita nikmati sendiri, tapi sesungguhnya kita akan bagikan dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah di jalan Allah. Dan pada akhirnya seluruh rezeki yang akan
yang kita dapatkan di dunia ini dari usaha kita, itu nanti di hari akhir itu akan kita pertanggungjawabkan di mata Allah. Dari mana kita dapat, dengan cara apa kita dapat. Nah, ini satu pengingatan bagi kita bahwa perjudian itu sedari awal itu adalah cara yang mengikuti langkah syaitan dan itu tidak diridhoi oleh Allah. Kalaupun kita mendapat keuntungan, memang dalam Al-Quran ada seperti manfaatnya perjudian karena ada yang kita dapat. Ya, kalau ada yang kita dapat dan kita gunakan untuk keluarga kita, itu yakinlah bahwa itu tentu tidak akan mendapat berkah dan ridha Allah. Dan itu hanya musibah saja bagi kita dan keluarga kita. Dan di hari akhir nanti hasil perjudian itu itulah yang akan mencelakakan kita dengan kecelakaan dan kecelakaan yang betul-betul celaka. Nah, maka mari kita bersama-sama memperbaiki niat kita dalam hidup ini, ya, bahwa kita mencari rezeki itu adalah untuk ridha Allah dan untuk mencari keberkahan. Ya, maka berdoa sebisa mungkin untuk terhindar dari perjudian dan selalu ingat bahwa tidak ada perjudian yang membuat seorang bisa meraih kesuksesan. Selalu saja perjudian menghasilkan kecelakaan dan kebinasaan. Ya, prinsip sirik napace, prinsip reso yang ada dalam kebudayaan kita ini tentu bisa kita kombinasikan dalam agama kita untuk menopang kemuliaan hidup kita sebagai manusia yang terhormat di mata masyarakat dan khususnya terhormat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu, Mbak. Baik, Ya. baik Pak Ustaz. Karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustaz ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar untuk menjauhi yang namanya judi online maupun bukan online, ya. Ustaz, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sukses selalu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga semua. Iya. Iya. Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung